Kami fraksi Gerindra menyayangkan asuransi pertanian masih terblokir dalam AA automatic adjustment. Semoga Pak Dirjen ini lebih diutamakan lah, karena ini asuransi. Menyangkut dengan penyuluh Pak, saya ini belum mendapat jaminan peningkatan sejahteraannya. Ini mohon perhatian lah. Kita sudah berulang kali kita sampaikan tentang nasib penyuluh di sini. Kita selalu membanggakan mereka. Udahlah, kita sudah cukup berretorika, berkamuflase, mengatakan sayang dan iba kalau kita tidak dukung dengan anggaran sejahteraannya. Kemudian terima kasih Pak Dirjen Bun terhadap langkah cepat kemarin dikirimnya timnya ke Aceh Selatan. Waktu masa Belanda, masyarakat apalah di Aceh Selatan sejahtera. Jangan di saat merdeka masyarakat Aceh Selatan, masyarakat Pala Aceh Selatan menderita. Ya. Jadi jangan nanti masyarakat menilai lebih enak zaman Belanda dengan zaman merdeka. Selanjutnya Pak Teh Halid, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pimpinan, teman-teman anggota Komisi 4 yang saya banggakan, para eselon 1 Kementerian Pertanian yang saya banggakan. Izinkan Bu Ketua, saya menyampaikan beberapa pertanyaan tanggapan dari fraksi Partai Gerindra yang telah dikumpulkan ada 22 pertanyaan. Tetapi mengingat waktu yang terbatas, saya mungkin hanya membacakan beberapa hal saja, nanti saya serahkan untuk dijawab. Yang pertama, berdasarkan uraian kegiatan utama di Sekretariat Jenderal Pertanian tahun 2023 yang melakukan koordinasi dan kerjasama luar negeri di bidang pangan dan pertanian. Maka lama ini Pak Sekjen, kami fraksi Partai Gerindra ingin mendengar penjelasan terhadap kegiatan kerjasama tersebut. Karena kita tidak ingin terulang seperti pengalaman kemarin di saat kita mendapatkan sertifikat penghargaan surplus beras, seminggu kemudian kita malah impor beras. Apakah kerjasama seperti itu yang diinginkan di sini? Kami perlu penjelasan. Yang kedua, pengembangan sistem pengelolaan data. Ini ada kegiatannya pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi pertanian. Kami ingin mendengar penjelasannya karena kan hampir tiap rapat kita bermasalah dengan data. Tetapi kegiatannya ada anggaran tentang pengelolaan data. Kami ingin mendengar anggarannya ada tetapi datanya tidak pernah sinkron gitu. Kemudian Pak Sekjen beserta teman-teman dari kementerian, kita mungkin berulang kali telah menyampaikan terhadap isu terkini tentang sempitnya lahan pertanian akibat beralih fungsi ke lahan pemukiman. Kami juga ingin mendengar langkah-langkah apa saja yang ingin dilakukan, yang akan dilakukan dan sedang dilakukan oleh Kementerian Pertanian terhadap beralihnya lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Kemudian Pak Dirjen Horti, saya melihat bahwa ada kegiatan model smart farming, itu 20 paket. Kami fraksi Gerindra ingin meminta penjelasan di mana saja rencana pelaksanaan itu. Dan apa dampak efeknya. Karena anggarannya itu sampai 8 miliar per paket. Dan kegiatannya 20 paket. Kemana aja itu? Tidak masuk pun skema aspirasi. Dan kemudian ini pada kesempatan ini izin kami sampaikan juga. Banyak sekali kegiatan-kegiatan di dirjen lainnya yang tidak masuk skema aspirasi. Kami juga harus mendapat perhatian kita semua, penjelasan kepada kami terhadap kegiatan tersebut. Kemudian menyangkut dengan asuransi. Kami fraksi Gerindra menyayangkan asuransi pertanian masih terblokir dalam AA automatic adjustment. Semoga Pak Dirjen ini lebih diutamakan lah, karena ini asuransi. Kemudian yang terakhir, menyangkut dengan penyuluh Pak, saya ini belum mendapat jaminan peningkatan sejahteraannya. Ini mohon perhatian lah. Kita sudah berulang kali kita sampaikan tentang nasib penyuluh di sini. Kita selalu membanggakan mereka. Udahlah, kita sudah cukup berretorika, berkamuflase, mengatakan sayang dan iba kalau kita tidak dukung dengan anggaran sejahteraannya. Ini mohon perhatian kita semua.
Kemudian terima kasih Pak Dirjen Bun, langkah cepat kemarin terhadap dikirimnya timnya ke Aceh Selatan. Sebenarnya Aceh Selatan itu dapilnya sahabat saya Pak Salim Fahri. Kebetulan saya lewat ke sana. Aceh Selatan itu memang dari masa Belanda itu daerah sentralnya Pala, Pak. Tapi kemarin memang diserah hama yang luar biasa. Sudah 5 tahun, 10 tahun sudah. Ini mungkin Pak, kalau bisa di sana harus ada UPT Pala, Pak. Karena memang dari zaman Belanda, andalan pala terbaik di Aceh ada di Aceh Selatan. Jadi, jangan kasarnya begini. Waktu masa Belanda, masyarakat pala di Aceh Selatan sejahtera. Jangan di saat merdeka dan masyarakat pala Aceh Selatan menderita. Ya. Jadi jangan nanti masyarakat menilai lebih enak zaman Belanda dengan zaman merdeka. Ini mohon perhatian kita semua. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.